Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa tarfa'u darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa kelak pada suatu hari la yanfa'u malun wala banun, tidak menjadi manfaat. Apa yang tidak jadi manfaat? Harta dan juga anak-anak, yang mana dua ini termasuk kepada hal-hal yang di dunia mungkin orang cari, orang berlomba-lomba, tetapi Allah tegaskan bahwa itu semua tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yaitu orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Tentu ini menjadi peringatan bagi kita bahwa selain kita berfokus diri untuk memperbaiki fisik kita, kita pun diperintahkan untuk memperbaiki apa yang di dalam diri kita, yaitu hati kita. Kita diperintahkan untuk memiliki hati yang salim, karena itu adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat harta, di saat anak-anak, di saat hal-hal yang lain, jabatan, kedudukan, apapun yang menjadi simbol kebanggaan di dunia itu tidak akan menjadi bermanfaat. Hati yang nanti menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Ada beberapa alasan mengapa kita harus memiliki hati yang salim, hati yang selamat. Alasan yang pertama adalah karena hati adalah pandangan, adalah objek pertama yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat harta kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati kita, melihat amal-amal kita. Jadi yang pertama dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan tentu ini yang menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memiliki hati yang salim, hati yang selamat, maka seluruh urusannya akan selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena ketika hati adalah objek pertama yang dilihat Allah, tentu ini juga objek pertama yang akan iblis goda kita. Hal yang pertama yang akan setan ganggu kita, bisikan dia dalam hati kita. Mungkin setan lebih paham daripada kita tentang ayat Asy-Syu'ara ini. Makanya setan senantiasa menggoda manusia. Itu berawal dari hati. Pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Apakah iblis itu ada istirahatnya menggoda manusia? Kata Imam Hasan Al-Basri, lawyana iblis lawajadna rohatan. Sekiranya iblis itu tidur, tentu kita memiliki waktu untuk istirahat, terbebas dari segala godaan tipu daya iblis. Tentu iblis pun tidak tidur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa menggoda, membisikkan di dalam hati-hati manusia. Jadi iblis lebih tahu, sehingga iblis menggoda kita itu dari hati kita. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena besar kecilnya amal itu tidak dilihat dari
besar kecilnya pahala itu tidak dilihat dari besar kecilnya amal. Imam Al-Mubarak pernah menyampaikan, rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyat, wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyat. Terkadang amal itu kecil tetapi besar nilainya disebabkan niat, dan bisa jadi amal itu besar tetapi kecil nilainya pun disebabkan karena niat. Di dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahwa ada 3 orang, yang 3 orang ini Allah masukkan ke dalam neraka, Allah jadikan bahan bakar neraka. Apakah 3 orang ini? Ahli maksiat, pemabuk, pezina? Tentu 3 orang ini, jika kita perhatikan, orang yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang yang pertama, ketika engkau di dunia, nikmatku engkau gunakan untuk apa? Orang yang pertama menjawab, ya Allah, bahwa selama aku di dunia, aku berjihad, aku ikut berperang membela agamamu, bahkan aku syahid di medan perang. Kata Allah, kadzabta, engkau pembohong, engkau ikut berjihad, engkau ikut berperang, dan engkau syahid karena engkau ingin dipandang sebagai pahlawan, karena engkau ingin dipuji sebagai orang pembela agama. Kadzabta, engkau bohong. Maka Allah masukkan orang yang pertama ini ke neraka. Orang yang kedua dengan pertanyaan yang sama, kata Allah, engkau gunakan selama dunia, nikmatku digunakan untuk apa? Kata orang yang kedua, ya Allah, aku mensedekahkan, menginfakkan seluruh hartaku, aku membantu sesama saudaraku. Kata Allah, kadzabta, engkau pun bohong. Engkau menginfakkan hartamu, mensedekahkan hartamu karena ingin dipandang sebagai orang yang dermawan, karena ingin dikenal sebagai orang yang suka menolong, dan itu sudah engkau dapati di dunia. Orang-orang berkata kepada engkau, maka masuklah ke dalam neraka. Orang yang ketiga, ketika Allah tanya, digunakan untuk apa kenikmatan yang aku berikan kepadamu selama di dunia? Orang yang ketiga menjawab, ya Allah, aku selama di dunia itu menuntut ilmu, belajar, dan aku mengajarkan kepada orang-orang. Kata Allah, kadzabta, engkau pun bohong. Engkau menuntut ilmu karena ingin dipandang sebagai orang yang pintar, karena ingin dipandang sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang banyak, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka masuklah ke dalam neraka. 3 orang ini melakukan amalan-amalan luar biasa. Tidak ada amalan yang lebih besar dari 3 amalan ini setelah tauhid. Yang pertama adalah jihad dengan jiwa, yang kedua jihad dengan harta, yang ketiga jihad dengan ilmu. Tetapi 3 amalan ini karena niatnya, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menyelamatkannya. Maka betul ketika Imam Ibnu Mubarak menyampaikan, rubba amalin sogirin tukabirun niyah, bisa jadi amalan itu kecil tapi nilainya besar karena disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyat, dan bisa jadi amalan itu besar tetapi pahalanya, nilainya kecil karena disebabkan oleh niat. Yang berikutnya, alasan mengapa kita harus menjaga hati kita, karena hati kita itu mudah terbalik, karena hati kita itu al-qalbu. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, senantiasa teguhkan hati kami terhadap agamamu. Dan kita alhamdulillah berada di bulan Ramadan ini, tentunya momentum kita untuk senantiasa memperbaiki hati kita, sehingga kita memiliki hati yang salim, hati yang ikhlas, hati yang bersih dari segala bentuk riya, sum'ah, dan kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Cakap